Pak, tolong Pak paket Pak. Tolong. Paket. Sorry. Ada paket. Halo teman-teman semua, namaku Jehian Panangian, si jabat, tapi kamu bisa panggil aku dengan sebutan Ian atau J. Nah, sekarang aku bekerja sebagai talent manager dari beberapa YouTuber, totalnya ada 10 orang. Dari nama-nama yang mungkin kamu tahu, seperti Jangan Sol, Leonardo Edwin, dan Jerome Pauline si jabat. Kadang kan ada orang yang kayak, ya udahlah coba aja siapa tahu. Iya. Bukan orang yang kayak gitu. Nah, intinya sih ya udahlah ngelakuin apa yang emang yakin bisa aja. Nah, ini menarik sih. Kayak sebenarnya gini, kalau kita bicara soal mastery, jadi soal kemampuan. Mastery itu banyak banget orang-orang yang menguasai suatu bidang tapi tidak dilahirkan atau tidak terlahir dalam kondisi dia jenius di bidang itu. Ada risetnya yang menunjukkan bahwa untuk mencapai mastery, kalau kamu punya privilege diberkati, misalnya kayak kamu terlahir dengan kejeniusan dalam tahap tertentu, itu kamu seperti head start kan. Misalnya kamu lari tapi kamu mulainya di depan. Tapi orang-orang yang lari di belakang, ketika mereka berlatih lebih keras dan lari lebih kencang, mereka bisa membalap orang-orang yang larinya mulai di depan. Yang berarti bahwa sebenarnya kemauan itu, effort untuk melakukan sesuatu, itu sebenarnya matters. Bahkan bisa dibilang jauh lebih matters daripada ketika kamu udah bisa dari awalnya. Gitu. Jadi ketika kamu muncul sebuah pemikiran bahwa kamu pengen nyoba ini atau kamu punya ketertarikan di bidang ini dan kamu merasa bahwa banyak kok teman-temanku yang udah emang terjun di situ dan mereka lebih jago atau mereka udah jago itu, tapi kemauanmu itu yang drive kamu untuk bisa improve sebenarnya gitu. Kayak kalau misalnya dalam kasusku gitu misalnya ya Nurul, karena aku ngerasa salah jurusan di tahun kedua gitu. Di tahun kedua teman-temanku yang seangkatan mereka bisnis udah jago-jago gitu, udah ngelakuin ini itu, bahkan mereka yang terjun langsung di manajemen, di jurusan manajemen, di jurusan bisnis, mereka udah ngelakuin itu gitu secara formal lagi, secara pendidikan formal. Sedangkan aku yang formalnya itu tentang pesawat-pesawatan, sekarang sok-sokan mau belajar tentang entrepreneurship gimana caranya. Tapi kemauanku untuk mempelajari itu yang akhirnya buat aku untuk survive gitu, untuk aku ya go for it gitu, berani coba, maksudnya kayak coba aja walaupun aku nggak bisa, kan posisi sama kan, nggak bisa juga, tapi aku coba dan pengen tahu gimana sih kelanjutannya dan segala macamnya. Dan akhirnya ternyata ya itu, bahwa effort itu matters, dan itu membuat aku mau buat ini, belajar lagi, terus kayak coba lagi, terus kayak lebih tahu lagi, mau lebih tahu dan segala macam itu. Nurul, pasti itu pas Mas udah nemuin gitu ya passion yang udah jadi, pasti ada ketakutan nih yang kiranya tuh Mas dapetin gitu, kiranya aduh kalau misalkan gua gini ntar begini, kalau misalkan gua begini nih. Nah pasti ada tuh dalam pikiran kita, dalam pola pikir kita hal-hal yang seperti itu. Nah kalau Mas tanggapinnya gimana Mas terkait itu? Justru menurutku kalau misalnya kita udah menemukan pemikiran atau ketika kita udah diperhadapkan dengan tantangan itu, artinya kita, menurutku ya, udah ada di path yang tepat gitu, udah ada di track yang tepat. Karena ketika kita diberhadapkan dengan tantangan, artinya kita itu dituntut untuk melakukan sesuatu yang lebih dari apa yang our human nature itu kan pengennya santai kan sebenarnya. Kayak nggak bisa dipungkiri, kayak semua manusia itu ya hasil dari proses bertumbuh kita di otak kita, itu kita pengennya itu melakukan sesuatu yang leisure gitu, yang nggak kerja keras. Jadi entah itu santai-santai, makan, aman, terlindungi. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan sebuah tantangan dan kita ditantang untuk men-solve itu, jadi menurutku di situ kita udah ada di track untuk improve, untuk menjadi lebih baik. Karena kita berani memaksa diri. Nah sekarang pertanyaannya adalah gimana kita akhirnya memaksakan diri itu kan, memaksa diri untuk menjadi lebih baik. Dan di situ menurutku passion itu bekerja dengan sangat baik. Nah, gimana sih caranya untuk mahasiswa ini? Misalkan kita udah kuliah, udah sampai semester 7 sekarang, tapi tetap apa yang mau dicari untuk passion ini bisa menjembatani kita ke karir kita nantinya. Ya. Itu memang
Ya itulah dilema dari setiap orang yang menjalani pendidikan formal, bahwa 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 gini loh, sebenarnya bahwa throughout the way, maksudnya kayak di tengah-tengah jalan kamu menjalani kehidupan itu, kamu itu bisa menemukan sesuatu yang baru yang sebenarnya memang kamu nggak pernah kepikiran sebelumnya gitu, atau kamu nggak pernah, itu sebenarnya udah kamu lakukan. Maksudnya hal itu kamu udah lakukan perlahan demi perlahan, karena aku percaya passion itu sesuatu yang dibentuk kan dari awal ya, dari kecil, value-value yang diajarin sama orang tua, atau value yang kamu pelajari sendiri, atau kejadian-kejadian experience yang kamu pelajarin, itu bisa membentuk sesuatu yang kamu akhirnya melakukan sesuatu dengan passion. Itu artinya kamu melakukan sesuatu dengan yang begini gitu. Nah, kadang-kadang orang atau mahasiswa atau pelajar, aku dulu juga waktu mahasiswa itu suka kita ngotak-ngotakin gitu, bahwa ya udah kalau misalnya kita masuk jurusan A, misalnya jurusan teknik something, ya 4 tahun kita benar-benar itu terus gitu. 4 tahun kita adalah mahasiswa itu, artinya kita nggak bisa keluar dari kotak itu, kita nggak bisa explore diri kita di tempat yang lain. Padahal sebenarnya menurutku itu bukan esensi dari pendidikan itu secara core-nya, karena yaitu pendidikan S1 atau bachelor itu masih merupakan pendidikan yang dimana kamu itu mengeksplor, kamu itu belajar, teknik kamu belajar atau mengerti sesuatu itu dieksplor di pada saat kamu S1 itu. Dan itu bisa terjadi di berbagai macam bidang, dan bahkan selama kamu menjalani bidang itu pun kamu bisa buka opportunity untuk kamu mempelajari bidang lain. Cuma masalahnya kan itu adalah salah satu bentuk dari buah dari esensi pendidikan itu, bahwa perusahaan sekarang ngelihat ya kan, misalnya gini, anak yang belajar di teknik mesin, misalnya anak yang belajar di teknik mesin, dia 4 tahun belajar tentang problem solving, ngerjain matematika, ngerjain fisika, ngerjain yaitu semua mesin-mesinan. Jadi ketika nanti dia udah lulus, dia udah punya skill yang namanya problem solving, dia bisa critical thinking. Nah, critical thinking dan problem solving itu bisa kita terapkan di masalah-masalah yang ada di perusahaan kami, di mana perusahaan kita belum tentu perusahaan mereka belum tentu perusahaan yang berkaitan langsung dengan mesin-mesinan gitu kan. Nah, itu sebenarnya menurutku ya itu esensi pendidikan itu, bahwa pendidikan itu melatih kita untuk punya suatu skill lain selain hard skill itu. Dari entertainment atau yang belakangan viral nih, yang Mas tadi bilang ngasih tahu, itu sebenarnya sesuai gak sih apa sama passion Mas yang Mas suka atau Mas sering jalanin itu, yang Mas jalani itu? Kalau diriku bilang sekarang sih sesuai, karena very flexible lah kalau aku bilang. Walaupun aku tadi bilang di entertainment dan lagi hits banget, sepertinya bukan sesuatu yang kau pikirin sekarang, sepertinya ya, atau ya nggak tahu. Karena di bidang pekerjaanku yang sekarang itu geraknya itu masih sangat fleksibel. Dalam artian yang dikerjain itu bisa banyak banget. Cuma memang yang sekarang dikerjain adalah yang lagi hits di zaman sekarang itu. Gitu. Jadi kalau secara passionku adalah tadi kan getting something, value yang bisa dinikmati orang, yang bisa membuat aku hidup juga sekarang. Jadi aku bisa bilang bahwa ya seru gitu dan sesuai passion and such. Pada akhirnya kita harus improving our skill dan lain-lain. Dan mungkin kalau dari kakak sendiri itu untuk tahu passion kakak, dan ketika kakak tahu tuh gimana sih cara kakak untuk menjalani apa ya, kayak ini nih passion aku, dan gimana cara upgrading tentang passion itu sendiri sih kak? Kalau menurutku sih mengembangkannya itu ya berarti memposisikan dirimu di posisi yang uncomfortable. Maksudnya apa? Mungkin agak susah. Jadi kayak menurutku ya, kita kalau ada di posisi yang enak, mungkin bahasa umumnya going out of comfort zone. Tapi comfort zone itu sendiri sebenarnya kita kadang-kadang nggak ngerti gitu maksudnya itu apa. Jadi aku selalu bilangnya adalah sebaliknya. Jadi kalau going out of comfort zone kan fokusnya di comfort zone. Kalau aku adalah make yourself uncomfortable. Itu karena dengan kita memposisikan diri kita ada di tantangan, ada di challenges, ada di ya itu uncomfortable itu, kita akan jadi muter otaknya untuk melakukan sesuatu yang di luar itu, atau melakukan sesuatu untuk mengatasi itu. When you are uncomfortable, you are searching for a way to make yourself comfortable kan. Dan di situ in searching for a way itu yang bikin kita jadi bisa improve. Iya, jadi semua itu nggak perlu takut lah ya kak untuk nanti kedepannya gimana, karena pasti ada jalan
ya kalau kita bilang pasti ada rezekinya masing-masing, dan apa yang kita usahain itu mungkin nggak akan salah untuk Nah itu, hasilnya, tapi ya. poin utama itu ada di usahainnya itu loh, Sel. Karena Iya, in the first place kita harus ngusahain itu. Kalau kita nggak ada usahanya, maka ya nggak ada itu jalan dan segala macam yang kamu sebutin. Cara Mas sendiri untuk ngembangin atau dalam pembicaraan kita yang sekarang saat ini tentang passion gitu ya, biasanya pasti kan ada tips-tipsnya gitu ya untuk mengembangkan dari passion itu ke karir gitu, menyesuaikan dari passion karir gitu. Nah, kalau dari Mas sendiri tuh bagaimana caranya untuk bisa mengembangkan sesuatu hal yang Mas suka dan itu bisa menghasilkan untuk jadi karir? Nah, itu gimana, Mas? Menurutku ya, kalau misalnya karena ini berkaitan juga sama pekerjaanku, jadi aku bisa bilang bahwa di zaman sekarang ini kayak like every disiplin yang lagi dikerjain itu tuh bisa diarahkan untuk sebuah pekerjaan yang bisa dibuat, karena kita lagi di era disrupsi pekerjaan. Banyak banget pekerjaan yang hilang diganti sama automation, tapi banyak banget pekerjaan yang muncul justru karena sekarang apa nih nggak bisa dilakukan sama robot, apa nih nggak bisa dilakukan sama algoritma, tapi bisa dilakukan manusia. Nah itu pekerjaan-pekerjaan macam kayak itu sekarang bermunculan kan. Jadi menurutku sebenarnya ketika kita dipertemukan dengan riset yang tepat terhadap suatu apa yang kita suka, passion kita, itu tuh kita bisa nemuin celah di mana kita bisa survive dari passion itu menjadi sebuah pekerjaan sendiri. Hi guys, if you like this video, give us a thumbs up, comment, and don't forget to subscribe to our channel Optima Series, and don't forget to check out other videos too. Bye bye!